pertanyaan saya itu begini. Terkadang saya suka dengan seseorang, tapi tiba-tiba di perjalanan itu Allah memberikan saya bahwa itu tidak cocok dengan kamu. Dia itu tidak seperti yang kamu Allah inginkan begitu. Terus yang kedua, yang melanjutnya itu biasa ada orang yang deketin saya malah takut. Begitu. Kalau ada yang perempuan yang ngedekatin itu laki perempuan. Oh, perempuan. Perempuan Ustadz, perempuan. Kalau dia takut maksudnya kenapa dia takut gitu. Soalnya saya enggak pacaran Ustaz. Jadi saya takut biasa dia balas story saya dan saya biasa bilang ganteng dan sebagainya, saya langsung balas dengan emot. Biasa emot. Supaya selesai chat Ustaz, supaya saya enggak ada lagi timbul apa itu. Jadi pertanyaan Ustaz, bagaimana tentang hal itu? Apakah saya harus tetap jomblo selamanya atau berjuang dan sebagainya? Soalnya saya juga Masya Allah takut dengan bukan takut sih, ibaratnya saya itu punya prinsip saya tidak ingin menyakiti perempuan dan saya tidak ingin menyakiti diri saya. Ya itu kalau saya sendiri Ustaz. Saya mau ngasih satu insight buat kalian ya, tapi ini nggak berlaku secara semua kasus. Sebagian mungkin cocok dengan kasus ini. Cara ta'aruf yang paling gampang itu adalah cobalah kalian berpikir jangan-jangan jodoh kalian itu bukan orang jauh. Kita kan selama ini ngebayangin jodoh itu kayak misterius, tiba-tiba datang kayak hantu gitu ya. Jodoh itu nggak harus orang jauh loh. Bisa jadi jodoh kalian itu adalah orang terdekat kalian, mulai dari sepupu kalian, kemudian teman kecil kalian, atau teman sekolah kalian, teman organisasi kalian, yang kalian tuh udah kenal banget dengan dia. Selama ini kalian mengenal dia tuh bukan pacaran, tapi dalam konteks kehidupan sehari-hari aja. Apakah itu teman ataupun kerja. Sebetulnya kita kenal dia itu bagian dari ta'aruf. Jadi ta'aruf itu hakikatnya adalah mencari tahu, mengenal seseorang sehingga nggak salah paham tentang dia. Itu hakikat ta'aruf, bukan pacaran. Ta'aruf itu bukan pacaran Islami, bangunin tahajud, ingetin baca Quran, apalagi taklim bareng. Bukan itu ta'aruf. Itu pacaran yang berbalut Islami. Padahal nggak ada yang pacaran Islami ya. Pacaran Islami itu ya setelah nikah. Lebih dari itu pun boleh kalian lakukan dan tetap Islami kalau sudah menikah. Jadi ta'aruf itu bukan pacaran Islami, bukan intimate, bukan. Ta'aruf itu bukan intimate, sama sekali bukan intimate. Ta'aruf itu mencari tahu tentang seseorang sejelas-jelasnya, sekenal-kenalnya. Dan yang paling gampang mencari tahu dan mengenal seseorang itu orang terdekat kita. Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad itu bukan orang jauh. Apalagi Fatimah sama Ali kan. Fatimah sama Ali itu udah dari kecil bareng, serumah bareng, masa kecil bareng. Pas udah gede aja mereka dipisah karena udah balik. Tapi sebetulnya udah kenal banget satu sama lain. Jadi itu cara paling smooth, paling gampang, paling low risk dalam ta'aruf. Karena kalau kalian ta'aruf dengan orang baru, bisa jadi itu adalah topeng. Bisa jadi itu adalah packaging. Karena lagi ta'aruf semuanya jadi baik kan ya. Lagi ta'aruf ngomongnya tuh soft spoken banget. Apa? itu bukan sosokan sakit gitu kali ya. Jadi kayak terlalu dilembut-lembutin gitu ngomongnya karena lagi taruh biar jadi cowok yang kayak lembut atau apa, perhatian gitu kan. Jadi tiba-tiba dia jadi kayak penyayang sama kucing. Padahal tadinya dia sering nendang kucing, lempar kucing. Sekarang tiba-tiba ada kucing, kucing lucu banget. Sejak kapan kamu ngelus-ngelus kucing? Biasanya juga kamu nendang-nendang kucing. Gara-gara ceweknya suka kucing. Tiba-tiba dia lebih senang warna misalnya ungu. Aku suka banget loh dengan ungu. Kenapa ceweknya suka ungu? Namanya juga baru kenal. Jadi kurang real gitu. Kalau yang paling real itu ya emang kita kenalnya bukan dalam rangka mau nikah. Emang kenalnya kesehariannya udah tahu banget. Ini paling gampang ta'aruf adalah dengan orang yang sudah kita kenal lama. Kalau memang ada kesempatan itu kan, bukan berarti orang yang sudah kita kenal lama itu nggak layak jadi pasangan kan. Jadi coba buka kesempatan itu deh kalau kalian mau menikah. Jadi buat Hamzah, siapa tahu, coba Hamzah perhatikan lagi, siapa tetangga Hamzah, biar Hamzah nggak takut gitu. Siapa teman Hamzah sekarang?
Siapa teman Hamzah yang Hamzah kenal lama? Siapa teman kerja Hamzah? Sepupu Hamzah yang ketemu setiap lagi lebaran. Di antara semua yang ada dalam list itu, siapa tahu mereka emang ada yang memang jodohnya Hamzah dan layak buat Hamzah. Coba berpikir kayak gitu deh. Jangan yang namanya jodoh itu apa istilahnya, asam di gunung, garam di laut, harus ketemu di kuali. Yang satu di ujung timur, satu ujung barat, gak harus selalu kayak gitu. Gak harus selalu kayak Nabi Ibrahim sama Hajar, satu di Irak, satu di Mesir, gak harus. Atau Musa dengan istrinya, satu di Mesir, satu di Madian, gak harus. Tapi kadang kayak Nabi Muhammad, kayak Ali, yang mereka tuh ketemu dengan orang yang memang udah dekat sejak awal. Nabi Muhammad dengan Khadijah memang udah dekat, tapi bukan sebagai teman, sebagai partner bisnis. Dan tinggal satu kota juga. Khadijah udah kenal Nabi Muhammad sejak Muhammad masih yatim, masih anak kecil, sampai Muhammad dewasa. Jadi Khadijah itu tahu siapa Muhammad. Jadi nggak perlu ta'aruf lagi yang terlalu formal, emang udah tahu banget. Ditambah lagi divalidasi dengan kerjasama bisnis, makin valid nih. Oh, Muhammad itu jujur, Muhammad itu begini. Sebaliknya Nabi Muhammad ke Khadijah juga kayak gitu. Siapa sih yang nggak kenal Khadijah? Ditambah lagi dengan kerjasama bisnis, makin kenal bagaimana Khadijah itu fair sama orang lain, adil sama orang lain, segala macam. Jadi itu Hamzah, cara kita meniti jalan menuju cinta. Cobalah buka kesempatan dengan orang-orang terdekat. Allahu a'lam.